Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, as-sami'ul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita membahas tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita sudah memasuki ayat yang ke-124-nya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, wa idzi batala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahli dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya dengan beberapa kalimat, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Nanti kita akan sebutkan perintah-perintah atau larangan-larangan apa saja yang Allah berikan ujian itu, Allah jadikan itu sebagai ujian untuk Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lulus dalam menunaikan ujian tersebut. Allah berfirman berikutnya kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikanmu, maksudnya kepada Nabi Ibrahim, imama, ya, linnasi imama, akan menjadikanmu Ibrahim imam bagi seluruh manusia. Ya, imam bagi seluruh manusia. Tentulah imam di sini artinya pemimpin, dan walaupun pemimpin itu nanti ada pemimpin yang buruk dan pemimpin yang baik, tentulah imam yang dimaksud di sini adalah apa? Imam dalam hal kebaikan. Ya, Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan aku mohon juga ya Allah, maksudnya jadikan dari keturunanku juga imam, pemimpin-pemimpin, tentu dalam hal kebaikan. Maka Allah berfirman, qala la yanalu ahli dzalimin. Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya di antara anak keturunan Nabi Ibrahim tadi ada ya yang memang zalim, menzalimi diri mereka sendiri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keturunan Nabi Ibrahim yang ini, yang zalim ini, tidak mungkin Allah jadikan apa? Imam dalam hal kebaikan. Tidak mungkin mereka dijadikan apa? Ya, para nabi dan rasul. Lalu apa maksud dari kandungan ayat ini, yaitu Al-Baqarah 124 ini? Bahwasanya Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini saya nukil dalam tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Shafi'i Rahimahullah Barakpuri. Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik dan Alkitab
Kita tahu ya bahwa orang-orang yang menolak, mengingkari, memusuhi Nabi kita Muhammad SAW ada dua golongan besar. Imma Alkitab dari Yahudi Nasrani atau kaum musyrikin. Ya, dan itu juga menjadi Menjadi musuh-musuh orang-orang mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Ya, tidak akan keluar dari tiga ini. Ya, Alkitab, dua ini ya, Alkitab dan kaum musyrikin. Maka Muhammad sampaikan kepada mereka, kaum musyrikin dan orang-orang Alkitab tadi, yang mana mereka mengaku-aku sebagai penganut agama Ibrahim. Jadi Yahudi mengatakan, agama kami adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Nasrani ya, Yahudi juga demikian, Nasrani demikian, termasuk kaum musyrikin. Padahal kenyataannya mereka tidak mengikuti agama bapak mereka itu Nabi Ibrahim tadi. Adapun yang sebenar-benarnya tegak di atas agama Ibrahim dan menjalankannya adalah engkau Muhammad dan orang-orang yang beriman yang menyertaimu. Maka ceritakanlah kepada mereka ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa perintah dan larangan. Fa'atammahun, kemudian Ibrahim menunaikannya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan semua perintah Allah tersebut. Ya, sebagaimana Allah sebutkan ya tentang sifat Nabi Ibrahim dalam surah An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Artinya apa? Artinya beliau melaksanakan setiap apa yang dibebankan oleh Allah kepada beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga kemudian di beberapa tempat pantas kemudian Allah menyematkan lafaz imam, gelar imam bagi sang kekasihnya ini, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Allah sebutkan ya di dalam surat An-Nahl ayat 120, 123 sampai 123, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin syakiran li an umih istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam yang dijadikan teladan, yang mana Ibrahim ini adalah hamba yang patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali tidaklah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Rabb-nya. Ya. Bahkan dia pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat nanti benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikuti agama Ibrahim tersebut, seorang yang hanif. Dan bukanlah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah ingin apa dengan ayat ini? Mendudukkan bahwa satu-satunya ya manusia yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah siapa? Adalah Nabi Muhammad. Dan tentu orang-orang bersama beliau yang mengikuti ajaran beliau. Ya, adapun klaim-klaim dari kalangan Ahlul Kitab, termasuk kaum musyrikin yang mengklaim mereka itu mengikuti, mewarisi agama Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, dan ini juga ingin mensucikan bahwa Nabi Ibrahim ya itu bersih. Namun Allah berkata dalam Al-Baqarah ini, Allah tidak mungkin menjadikan keturunan dari Nabi Ibrahim itu yang mereka zalim untuk ya memikul estafet kenabian, kerasulan dan keimaman dalam hal kebaikan. Al-An'am 161 Allah juga menambahkan,
Ya. Qul, katakanlah Muhammad, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah ditunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Sementara dari kalangan Alkitab, bahkan dari kalangan musyrikin Arab, mereka yang mengklaim bahwasanya mereka mengikuti Ibrahim, kenyataannya Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, mereka malah mengajarkan mendakwakan kesyirikan. Bahkan menolak serta menuduh Nabi yang mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, dengan tuduhan-tuduhan sesat, dengan tuduhan ya gila, dengan tuduhan yang buruk. Jika dalam ayat ini, ya, Allah membongkar kebohongan mereka, mengklaim bahwasanya mereka mengikuti agama Ibrahim. Ya. Maka ini semua pada hakikatnya merupakan apa? Merupakan pendustaan mereka. Ya. Berdusta atas nama Allah. Ya. Berdusta atas nama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, maka Al-Baqarah 124 ini Allah ingin menyampaikan kepada Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang apa? Tentang bagaimana Nabi Ibrahim yang mereka aku itu sebagai agama yang mereka ikuti. Ya. Yang mana Nabi Ibrahim itu Allah uji dia dengan kalimat perintah dan larangan. Yang itu semua menunjukkan lurusnya iman, tauhidnya Nabi Ibrahim. Mestinya mereka teladani, kan begitu mestinya. Maka Nabi Ibrahim pun menunaikannya. Lalu apakah ujian-ujian, kalimat-kalimat ujian yang kemudian itu datang kepada Nabi Ibrahim? Ini ikhtilafihi ulama mufassirin. Ya. Bahwasanya para ulama ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Apa yang diuji oleh kepada Nabi Ibrahim itu? Ya. Perintah dan larangan apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yang kemudian Nabi Ibrahim berhasil menuntaskannya. Sebagian ulama mengatakan ini berkaitan dengan apa? Dengan toharo, bersuci. Ya. Bersuci, Allah memerintahkan dia untuk bersuci pada 5 bagian. Bagian kepala, ya, 5 di bagian kepala, 5 di bagian badan. Di bagian kepala adalah misalnya memotong kumis. Ya. Berkumur ketika berwudu. Menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu, istinsyak, ya, bersiwak dalam isi rambut. Ya, kita dapati dalam hadis Nabi SAW pun juga demikian. Bahwa Nabi kita pun melakukan hal yang sama. Pun mensunahkan kepada umatnya kan sunnah yang sama. Ya. Memotong kumis, jelas. Ya. Nabi bersabda, ahful liha, wa qasus syawarib, wa fariqul majus. Ya, potong kumis, ya, panjangkan jenggot, potong kumis, dan berbedalah kalian dari majus. Jelas Rasulullah, ya, menyuruh kita memotong kumis. Kemudian juga madmadah, berwudu, jelas. Berkumur-kumur, jelas. Itu kita lakukan apa? Itu kita lakukan di saat berwudu. Istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dari hidung ketika berwudu. Bersiwak, jelas. Ya. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulis salah. Ya. Dan riwayat lain, ma'akuli wudu. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk apa? Untuk berwudu setiap salat. Riwayat yang lain disebutkan untuk mereka bersiwak. Ya, dalam bersama dengan mereka berwudu, bersiwak. Bersiwak, ya, ketika berwudu, dan bersiwak ketika sholat, ketika akan sholat. Jelas ini pun menjadi ajaran Nabi ajaran Nabi Ibrahim yang diikuti. Ya,
yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga menyisir rambut. Ya, kata Nabi SAW, man kana sya'run fajmilha. Barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah apa? Hendaklah dia baguskan rambutnya. Jangan dibiarkan rambut itu tidak disisir, acak-acakan, tidak rapi. Ya, merapikan rambut bagian dari ajaran Nabi Ibrahim yang itu diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita lihat Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Nabi SAW yu'jibu at-tayammun, ya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fituhuri wa fi sya'ni kullih. Bahwa Nabi SAW senang sesuatu itu dari kanan. Baik ketika dia menyisir rambutnya, ketika dia memakai sendalnya, ketika dia bersuci, dan dalam segala urusan beliau mendahulukan yang kanan. Ya, lihat. Ada pelajaran keteladanan menyisir rambut yang itu sudah diwariskan dari Nabi Ibrahim. Ini 5 bagian atas. Ya. Kumur-kumur, istinsyak, menyisir rambut, ya, bersiwak, ya, dan kemudian apa? Berkumur-kumur. Ya, memotong kumis, ya. Jadi berkumur-kumur, motong kumis, memasukkan air ke hidung, mengeluarkannya. Kemudian apa? Bersiwak dan menyisir rambut. Sedangkan 5 di bagian bawah, menurut ulama tafsir, perintah yang Allah berikan kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim melaksanakannya. Bagian bawah adalah memotong kuku, ya, mencukur bulu kemaluan, berkhitan, mencabut bulu ketiak, serta mencuci bekas buang air besar dan bekas buang air kecil dengan air. Maka ini semua, ya, menurut tafsir para ulama ini, kita lihat Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya itu semua bagian dari 10 yang merupakan fitrah. Rasul bersabda, ashrun minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah, ya. Mencukur kumis, memajangkan jenggot, bersiwak, ya, menghirup air ke dalam hidung, ke dalam lubang hidung, memotong kuku, menyela-nyela jari jemar yang terhalang oleh semacam cincin, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan apa? Dan beristinja. Lalu aku lupa yang ke-10 kata perawi, mungkin itu adalah matmadah, itu berkumur-kumur. Ya, yang lain mengatakan demikian, ya. Ya, ini 10 sudah. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitan wal istikhdad wa qasus syarib wa taqlimul atfar wa nadful abat. Fitrah itu ada 5, yaitu berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Lafaz hadis ini menurut riwayat Muslim. Jadi menurut para ulama, satu pandangan tafsir, ya, wa idzi betala Ibrahim rabbi kalimat, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian beberapa kalimat ujian. Menurut tafsir yang pertama, itu ada perintah tentang taharah, bersuci, yang disebutkan sesuai dengan hadis Nabi SAW, al-fitratu asyratun, bahwa fitrah itu ada 10. Asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Yang sudah kita jelaskan tadi. Menurut ulama yang lain, maksudnya kalimat ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim itu, lalu Ibrahim berhasil menyempurnakannya, maka disebutkan di antaranya ada 6 poin ujian. Yang pertama, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk berpisah dari kaumnya karena Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkan kaumnya. Yang kedua, ya, perdebatan beliau dengan Raja Namrud demi membela agama Allah, meskipun tindakan tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap diri beliau. Ya, ketika raja itu manggil Nabi Ibrahim, coba ceritakan tentang Tuhanmu seperti apa, kan gitu. Maka kata Ibrahim, ya, Rabbi Allah yuhyi wa yumit, ya. Qala Ibrahim, inna Rabbi yuhyi wa yumit, sesungguhnya Rabbku itu adalah yang menghidupkan, mematikan. Maka sang raja mengatakan, ya, aku juga bisa hidup mematikan. Dengan cara aku ambil 2 orang narapidana, satu aku perintahkan untuk dibunuh, satu aku biarkan hidup. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, ya, sesungguhnya fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa bital ladzi kafar.
Nabi Ibrahim ajukan ujian yang kedua. Ini ujian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan itu. Kalimat ujian di hadapan raja, walaupun berisiko ya terhadap diri beliau. Maka Ibrahim dengan lantang berani menyampaikan hujah. Robku itu Allah itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Sekarang coba kau balik wahai raja. Terbitkan dia dari barat, ya, tenggelamkan dia ke timur. Fabuital ladzi kafar, maka ya tidak berkutik si raja yang kafir ini. Nah, Nabi Ibrahim berhasil menjalankan tugas untuk berani lantang menyampaikan hujah di hadapan Raja Namrud. Yang ketiga, di antara bentuk ujian yang Nabi Ibrahim jalankan dan lulus, kesabaran beliau ketika kaumnya melemparkannya ke dalam api untuk membakar beliau hidup-hidup. Ya. Maka Nabi Ibrahim sabar. Ketika Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan, ya, ala Ibrahim wassalama. Wahai api, dingin, jadilah engkau dingin untuk Ibrahim dan mendatangkan keselamatan. Maka Nabi Ibrahim tahu dalam kobaran api, sabar dia masuk, dan kemudian Allah jadikan api itu dingin untuk Nabi Ibrahim. Beliau sabar. Ya. Lulus beliau dari pembakaran tadi. Ya. Ada lagi gak ujian untuk Nabi Ibrahim? Ada. Di mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah. Ya. Dari kampung halamannya, ya, menuju ke Mekah bersama Hajar, dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi itu Ismail waktu itu. Kemudian beliau kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim menjalankannya walaupun berat hatinya. Sudah lama menikah dengan Sarah, tidak memiliki keturunan, ketika punya bayi dari Hajar, lalu perintahkan Nabi Ibrahim untuk berpisah dari istri dan anaknya. Di tempat yang sangat jauh dari Palestina ke Makkah. Dan Ibrahim menjalankannya lulus. Juga bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk senantiasa menjamu tamu, melayani tamu dengan baik, dan bersabar dalam melayani tamu tersebut, ya, dengan jiwa, raga, dan harta beliau. Dan ujian yang lain, kata ahli tafsir ini, ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, ini tafsir Ibnu Abbas tentunya. Bahwa ujian atas beliau itu, kata Ibnu Abbas, berupa perintah untuk menyembelih putranya beliau itu Ismail. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Ya, tadi sudah waktu bayi, waktu baru punya Ismail, disuruh jauh-jauh dari anaknya bayi. Ketika ketemu lagi, Ibrahim datang lagi ke Mekah, anaknya sudah agak gede, disuruh dibunuh, disembelih dengan tangannya langsung. Dan lewat mimpi Allah perintahkan itu pada Ibrahim, dan Ibrahim pun menjalankannya dan lulus. Dan Allah ganti Ismail dengan, ya, domba yang besar, yang kemudian menjadi teladan untuk kita sampai hari ini, menjadi agama Nabi Muhammad SAW, diteruskan yang kita kenal dengan apa? Dengan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban dan merangkap beribadah kepada melalui harta kita tentunya. Ya. Dan kita lihat ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu pun, Nabi Ibrahim berdoa agar anak-anak keturunan juga menjadi penerus, ya, dakwah beliau. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak-anak keturunan menjadi para rasul juga, yang meneruskan dakwah tauhid tentunya. Tapi kemudian Allah mensyaratkan, la yanalu adil zalimin. Iya, Allah akan kabulkan. Tapi ingat bahwa keimaman ini, ya, dalam hal kepemimpinan berupa kebaikan menjadi nabi dan rasul di antaranya, Allah tidak akan berikan kepada anak-anak keturunan Nabi Ibrahim yang zalim. Ya. Allah tidak akan berikan kepemimpinan dalam hal kebaikan dalam membawakan kebenaran kepada anak-anak Ibrahim yang apa? Yang melakukan kezaliman. Karena memang ada di antara anak-anak keturunan beliau, ya, yang melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan.
Dari sini bisa kita simpulkan beberapa faedah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, annallaha qad yabtaliya ba'dal ibad bitaklifatin khassah. Allah Subhanahu wa taala memang kadang-kadang menguji sebagian hambanya itu ya dengan ujian-ujian yang khusus. Buktinya ya contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berikan ujian ini ya tidak semua ya manusia itu Allah uji dengan ujian-ujian seperti ini. Dan tentu ujian untuk Nabi Ibrahim adalah ujian berkaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi seperti menyembelih anak sendiri, menjauhkan dia dari anak-anaknya, dari istrinya tadi gitu kan. Itu tidak semua ujian itu Allah berikan kepada manusia. Ya. Tidak ada syariat agama kita ya untuk kemudian apa? Sampai menyembelih anak sendiri. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan ujian-ujian kepada manusia dengan ujian-ujian yang bersifat memang kauniyah sifatnya. Seperti sakit. Ya jelas dialami oleh kita semua. Ya. Musibah dalam harta kita, kerugian dalam dagang, kekurangan ekonomi, atau ujian dalam keluarga kita. Ya. Wa ma asbah dzalik, dan yang lain-lainnya yang serupa dengan itu. Nah, ini ujian yang apa? Yang bersifatnya kauniyah dan umum sifatnya, dialami oleh hampir seluruh manusia. Tapi untuk Ibrahim ini ujiannya khusus. Sampai menyembelih anak ini khusus. Tidak semua ya syariat yang seperti ini Allah berikan bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menunjukkan apa? Fadilatu Ibrahim alaihissalam, menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Apalagi Allah jelas-jelas menyatakan wa idzi batala Ibrahim rabbu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim ini diuji oleh Tuhannya. Allah menyebutkan Tuhannya Ibrahim. Padahal kita tahu Allah itu bukan Tuhannya Ibrahim saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tempelkan itu khusus untuk Ibrahim sebagai bentuk apa? Pemuliaan ya Allah kepada kekasihnya itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Faedah yang lain dari ayat tersebut. Anna man atamma ma kallafallahu bihi kana minal a'immah. Sesungguhnya barang siapa yang menyempurnakan ujian-ujian, amanah-amanah yang Allah berikan kepada dirinya berupa syariat agama, maka secara umum dia termasuk imam-imam. Ya. Karena ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka linnasi imama," aku akan menjadikan engkau Ibrahim imam bagi manusia, itu karena Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah yang dia kerjakan dan larangan-larangan yang dia tinggalkan. Maka berdasarkan ini kata Syekh Utsaimin, bahwa siapapun yang menyempurnakan tugas yang Allah berikan kepada dirinya berupa perintah yang dia kerjakan, larangan atau larang dia tinggal di sisi yang lain, maka hakikatnya dia telah menjadi imam ya dalam hal kebaikan. Ya. Faedah berikutnya dari tersebut. Annahu yanbaghi lil insani ay yad'a li dzurriyyatihi bil imamah was salah. Hendaklah seseorang itu doa kepada Allah agar anak-anak keturunannya dijadikan imam, pemimpin manusia dalam hal kebaikan, dan agar anak-anak keturunan itu menjadi orang-orang yang soleh dan salah, ya, orang yang soleh, orang-orang yang soleh untuk dirinya, dan menjadi anak orang yang soleh yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Lihat Nabi Ibrahim berdoa, "Qala wa min dzurriyyati," jadikanlah anak keturunanku juga sebagai imam dalam hal kebaikan. Ya. Nabi Ibrahim meminta agar anak keturunan menjadi imam. Dan juga minta agar anak keturunan menjadi ya hamba-hamba yang menegakkan salat. Nabi berkata dan berdoa,
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikan aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Lihat, Nabi Ibrahim mengajarkan doa agar mendoakan anak-anak kita menjadi apa? Pemimpin-pemimpin dalam hal kebaikan dan menjadi anak-anak yang menegakkan salat. Ya, itu teladan Nabi Ibrahim buat kita sebagai umatnya. Ya, umatnya Muhammad, iman Nabi Muhammad meneruskan keteladan Nabi Ibrahim, termasuk diantaranya doa. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan doa dua. Satu, agar anak-anak keturunannya menjadi pemimpin dalam kebaikan. Kita pun juga mengikuti agama Ibrahim yang Allah perintah untuk meneladani beliau. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita agar mereka menjadi pemimpin dalam kebaikan. Doa yang kedua yang Allah juga abadikan doa Nabi Ibrahim itu adalah apa? Agar anak-anak keturunannya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Pun demikian, baca dalam doa kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku sebagai hamba-hambamu yang menegakkan salat, ya Allah. Kapan dan di mana pun mereka berada, agar kami semua menjadi hamba-hambamu yang rajin salat, sujud dan bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Masukkan itu dalam doa-doa kita. Ya, ini doa yang luar biasa, doa yang besar, doa agar anak-anak kita menjadi pemimpin dalam kebaikan, dan doa agar mereka tetap menjadi hamba Allah yang selalu bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Faedah lain dari tersebut, bahwasanya anna zalima la yastahiqu ayyakuna imaman, bahwa orang yang zalim itu tidak pantas menjadi pemimpin. Ya, tentu dalam hal ini kezaliman yang besar, yaitu apa? Kekufuran. Ya. Karena Allah mengatakan la yanul zalimin, tidak akan mendapatkan warisan kebaikan, pemimpin kebaikan, kebenaran bagi orang zalim, yaitu melakukan kekufuran dan kesyirikan. Allah tidak akan memberikan kenabian, kerisalahan, kepemimpinan dalam agama ini terhadap orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Allah pasti ketika ingin memilih di antara hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang diikuti dalam hal kebenaran, tidak mungkin Allah mengambilnya itu orang-orang yang dolim. Tidak mungkin Allah memilih orang kafir sebagai imam dalam agama. Tidak mungkin Allah menjadikan orang muslim imam dalam hal agama. Karena Allah menyatakan anak-anak keturunan Ibrahim tidak akan mendapatkan hal itu bila mereka melakukan kedoliman berupa kesyirikan dan kekufuran. Al-faidah al-akhirah, faedah terakhir dari ayat tersebut, kata Syekh Utsaimin, anna zulma yanzilu bi ahli ila asfalis safilin. Ila asfalis safilin la yaj'aluhum fi qimmatin bal yanzilum imma fi dunya wa imma fil akhirah. Bahwasanya kedoliman itu akan mendudukkan pelakunya dalam kedudukan yang sangat rendah, lebih rendah daripada orang yang rendah. Ya, Allah tidak menjadikan mereka memiliki harga sedikit pun. Ya, bahkan Allah merendahkan, menghinakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Ya, banyak orang zalim Allah telah hinakan mereka di dunia sebelum Allah hinakan di akhirat. Ya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan la tahsabannallaha ghafil amma yaf'alu zalimun. Janganlah kalian menyangka Allah itu tidak memandang, tidak melihat, tidak kemudian peduli kepada orang yang zalim. Tidak, Allah mengawasi mereka. Nanti ketika waktunya tiba, kezaliman mereka itu Allah pasti balas dengan segera. Paling terdekat ketika dia mati. Ketika dia hidup nggak dapat, ketika dia mati langsung kemudian Allah adab dia dengan adab kubur sebelum nanti di adab akhirat. Ya. Jadi oleh karena itulah para nabi itu berdakwah untuk mengingatkan manusia jangan sampai mereka zalim kepada Allah dengan kesyirikan dan kekufuran mereka. Sebab ketika di dunia
Mereka tidak melepaskan kesyirikan dan kekufuran mereka tersebut. Kemudian dalam dunia mereka merasa aman. Ingat, berdetik kematiannya, itulah saat dia mendapatkan kerugian sampai hari kiamat. Sehingga para nabi dan rasul dan orang mengikuti mereka itu mengingatkan kepada manusia agar apa? Agar mengikuti teladan Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar manusia u'budullaha wajtanibut taghut, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, siapapun itu, apapun itu, ya. Karena hanya ahlu tauhid sajalah yang kemudian berhak menempati surga Allah Jalla wa'ala. Baiklah para jamaah sekalian, kita cukupkan tafsir Al-Baqarah 124 sampai di situ, ya. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Fadhal. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di sore hari ini. Silakan kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini bagi antum yang akan bertanya, bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022868662637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz melalui pesan singkat di WhatsApp. Tidak menyebutkan namanya, beliau bertanya, Ustaz, berkenaan dengan mencukur kumis dan larangan mencukur jenggot. Bolehkah memotong jenggot agar tumbuhnya tidak terlalu panjang, Ustaz? Silakan. Iya. Hadis Nabi menyebutkan aful liha. Ya. Biarkan jenggot, panjangkan jenggot. Pertanyaannya? Bolehkah memotong? Nah, Nabi nyuruh panjangkan. Jadi gimana? Iya. Mungkin Nabi nyuruh panjangkan jenggot. Ya panjangkan. Tadi kan pertanyaannya, bolehkah kita memotong jenggot supaya tidak terlalu panjang? Loh, Nabi nyuruh panjangkan jenggot. Berarti kan biarin aja, terlalu panjang juga nggak apa-apa. Yang penting kan panjangin. Iya kan gitu ya. Ada kemudian saya ada beberapa cuman saya belum teliti ya, tapi menyebutkan bahwa apabila sudah sampai pada satu genggam maka kelebihan itu boleh dipotong. Ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama seperti yang saya tahu. Namun yang rajih dan itu juga menjadi amalan Rasul SAW ketika Rasul menyampaikan itu, kita juga lihat praktek Nabi. Ternyata Nabi tidak kemudian memotong jenggot sesenti pun. Beliau tetap membiarkan jenggotnya panjang. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Sehingga kita melihat bahwasanya tafsir memanjangkan jenggot itu seperti itu apa adanya. Ya, jadi biarkan dia panjang ya. Karena itu bagian dari bentuk cinta kita kepada Rasul, yaitu kita pun ingin sama penampilan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam urusan dunia saja, ketika seseorang mengidolakan ya sosok manusia yang lain, maka dia ingin pasti sama, bukan saja dari sisi ya kemampuan orang dia idolakan, bahkan pada sisi penampilannya itu umum ma'ruf. Lalu mengapa kemudian ketika kita mengidolakan Rasul, kalau kita ingin sama penampilan kita kayak Rasul, apalagi ada perkataan beliau dalam hal itu untuk penegasan, kemudian kita merasa ya sungkan untuk melaksanakannya atau menjadikan itu sebagai sebuah masalah, ya tentu tak pantas, tidak selain seorang muslim bersikap demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apa boleh kita mengambil warisan jika warisan dibagi rata baik laki-laki maupun perempuan, tapi atas persetujuan semua ahli waris, Ustaz? Silakan. Tayyib, Masya Allah ya. Ya kalau, jadi begini, waris itu yang baginya Allah ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata, laki 2 perempuan 1. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi 2-1 itu bukan buatan
Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Ya. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidzakari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia 2 bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat 1 itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris, dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Ya. Lalu ingin dibagi rata dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan kau perlu seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, kau perlu berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya dah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih melalui pesan singkat di WhatsApp dan tidak menyebutkan namanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh berniat belajar menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik? Karena imam-imam di masjid tempat tinggal ana bacaannya kurang baik, Ustaz. Nah, seperti itu. Silakan. Nanti kalau bacanya dia baik, dia ingin jadikan imam gitu. Mungkin seperti itu. Ya jelas. Bacaan imam yang tidak baik itu ya berarti sebuah ketidakbaikan ya. Kita ingin merubahnya menjadi sebuah kebaikan. Jawabannya boleh tidak? Boleh. Baik dengan kita belajar sendiri, dan suatu saat mudah-mudahan nanti saya bisa ya menjadi imam sehingga bacanya bagus ya, agar kemudian hak-hak dari Al-Quran itu terpenuhi, dan selama niatnya karena Allah maka nggak masalah. Bukan karena Nabi Yusuf ya pernah mengajukan kepada sang raja agar dia dijadikan bendahara negara. Apakah kemudian Nabi Yusuf itu cinta kedudukan? Tidak. Tapi Nabi Yusuf melihat bahwa ini satu-satunya jalan untuk memberikan kemaslahatan yang besar bagi manusia pada saat itu dari kelaparan. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat maslahat mudaratnya. Selama niatnya karena Allah dan maslahatnya sangat besar daripada mudaratnya, maka nggak masalah. Namun kita pun juga tahu bahwasanya cara untuk merubah ketidakbaikan tadi, seperti tadi bacaan imam kurang bagus, itu kan tidak satu cara saja. Kita juga bisa mengajukan bentuk yang lain, seperti mengajukan kepada pengurus masjid agar membuat sebuah pelatihan bacaan Quran, ya, menghadirkan guru qiraat yang bagus. Nah, semuanya belajar, termasuk imam yang suka ngimami sholat, suruh belajar, semuanya belajar. Ya. Ya, dengan ini mudah-mudahan sedikit demi sedikit terkoreksi bacaan dari imam yang keliru tadi tanpa harus kita menggantikannya. Ya, jadi banyak cara ya. Paling tidak 2 pilihan tadi ya sudah bisa kita lakukan ya, baik oleh kita sendiri tadi ataupun kita mengusulkan agar adanya program perbaikan bacaan jamaah ya, termasuk imam di situ. Demikian, Allahumma bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.